warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainiar Sulastri. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025 pada LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 6 dengan materi arti makanan halal dan haram sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak guru yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sepertinya hari ini semangat-semangat semua nih. Oke, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi pelajaran, kita mau berdoa dulu ya. Oke, berdoanya hari ini yang pimpin doanya adalah siapa? Sini ke baju kita pakai. Kita baca doanya yang khusyuk, yang sungguh-sungguh ya. Sebelum mulai pelajaran kita baca doa dulu. Udah? Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Keke, silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, Bu Guru mau tanya nih, hari ini teman-temannya ada yang mau masuk? Siapa namanya? Ada 3 orang ya? Iya. Wanita ada 4 orang. Mudah-mudahan yang tidak masuk ini besok bisa masuk kembali ya. Alhamdulillah yang masuk hari ini tetap semangat. Sebelum memulai materi pelajaran ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Sudah siap semuanya? Iya, semuanya berdiri ya. Kita mulai. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
hafal lagu Keluarga Pancasila. Oke, sebelum kita materi arti makanan halal dan haram, guru mau kasih tahu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat mengetahui arti makanan yang halal dan haram dikonsumsi dengan benar melalui tayangan video pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang makanan halal dan haram dikonsumsi dengan benar. Yang ketiga, tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan cara berhati-hati dalam memilih makanan halal dengan benar. Oke, teman-teman tahu apa itu makanan? Ada yang tahu? Makanan itu apa sih? Ya, makanan itu apa ya? Ya, teman-teman, ada yang tahu makanan? Ada yang tahu? Makanan itu apa? Ya, betul, 100. Makanan adalah sesuatu yang masuk dalam tubuh kita. Untuk apa sih makanan itu masuk dalam tubuh kita? Agar tubuh kita mendapat energi, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Aktivitas yang kita lakukan itu butuh energi, teman-teman. Energinya itu berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tentunya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah makanan yang baik-baik. Contohnya makanan yang baik-baik itu makanan apa sih? Makanan yang halal. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar berikut ini. Gambar apakah ini? Contoh makanan dan minuman yang halal. Oke, jadi makanan itu kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya harus makanan yang baik-baik, yaitu makanan yang halal. Makanan dan minuman yang halal ini contoh gambar makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, jika kalian memakan makanan di kemasan atau yang dibungkusan, kalian akan menemukan yaitu label atau logo makanan halal. Pernah lihat? Pernah ya, pasti ya. Jadi ketika kalian memilih makanan, kalian lihat dulu labelnya. Ada tidak makanan tulisan halal? Kalau ada berarti boleh tidak dimakan? Boleh. Kalau yang haram-haram seperti gambar di sini, boleh tidak dimakan? Tidak boleh. Jadi kalau makanan yang dalam kemasan kalian lihat dulu. Oke. Selain itu, guru mau menjelaskan lagi tentang arti makanan halal dan minuman halal melalui video pembelajaran berikut ini. Simak videonya dengan baik-baik ya. Silakan disimak videonya dengan baik. Assalamualaikum sahabat Umrah. Sahabat Umrah, sudah makan? Makanan favorit kalian apa sih? Pernahkah kalian berpikir apa yang kalian makan setiap hari itu termasuk makanan halal atau haram? Memangnya makanan halal itu seperti apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Halal itu suatu makanan meliputi 3 hal: zatnya, cara memperoleh, dan cara mengolah. Dilihat dari zatnya, makanan halal itu haruslah bermanfaat bagi kesehatan, tidak merusak badan, akal dan pikiran, tidak kotor, najis dan menjijikan, juga harus sesuai Quran dan hadis. Semua makanan itu halal dan baik sampai ada dalil yang menyatakan makanan itu haram. Contohnya, daging babi itu halal karena ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Jika dilihat dengan cara memperolehnya, makanan halal itu harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal juga. Jadi bukan dengan cara yang batil ataupun riba, seperti hasil mencuri, hasil menipu, dan lain-lain.
Dilihat dari cara mengolah, contohnya nih, hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam itu baru harus bermanfaat bagi kesehatan, tidak menyesatkan akal dan pikiran, tidak kotor medis dan membahayakan, juga harus sesuai Quran dan hadis. Semua makanan itu halal dan baik sampai ada dalil yang menyatakan makanan itu haram. Contohnya, daging babi itu haram karena ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Jika dilihat dengan cara memperolehnya, makanan halal itu harus disesuaikan dengan cara yang baik dan halal juga. Jadi bukan dengan cara yang menipu ataupun bohong, seperti hasil mencuri, hasil menipu, dan lain-lain. Dilihat dari cara mengolah, contohnya gitu, hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam itu baru memenuhi kriteria makanan halal. Contoh jenis makanan apa saja sih yang diperbolehkan menurut Islam? Yang pertama, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, seperti nasi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian makanan yang berasal dari laut ataupun air, seperti ikan. Kemudian ada juga binatang ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian hasil buah yang dibunuh oleh binatang yang dididik untuk berburu, itu juga bisa. Lalu apa sih yang kita dapatkan jika kita mengkonsumsi makanan halal? Apa gitu manfaatnya buat kita? Ternyata wah, luar biasa banget manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah, jadi kita terjaga dari murka Allah. Yang kedua, terjaga kesehatan kita. Yang ketiga, diberi rezeki yang berkah, jadi rezeki kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang keempat, memiliki ketenangan hidup, hati dan pikiran kita jadi bersih, jadi tenang. Kemudian terakhir, terhindar dari akhlak tercela. Jadi kita akan memiliki akhlak yang baik karena memiliki perintah Allah. Dan kita bisa menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik dan yang mendukung kebaikan. Ada juga hikmah jika kita mengkonsumsi makanan halal. Hikmahnya itu yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, jadi tidak ada shortcut. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang terakhir, menumbuhkan perbuatan yang baik. Masya Allah. Sangat sekali ya hikmah yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mengkonsumsi membiasakan diri mengkonsumsi makanan halal. Jadi, sahabat umur yang dirahmati oleh Allah, apakah makanan kalian sudah memenuhi 3 kriteria makanan halal? Sudah diperhatikan dengan baik? Sudah paham belum? Anak-anak sudah mengerti? Alhamdulillah. Coba Bu Guru mau kasih apa sih makanan halal itu? Siapa yang bisa jawab? Makanan halal itu apa? Ya, makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Ya betul, 100. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Nah, kebalikannya, kalau makanan haram adalah makanan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh Allah untuk dimakan. Ya, tadi menurut video pembelajaran yang kalian simak ada 3 kriteria. Menurut apa saja? Yang pertama,
adalah makanan yang didapat dari hasil berhutang. Jadi kalau makanan dari hasil berhutang boleh dimakan tidak? Tidak. Makanannya adalah haram. Jadi tidak boleh dimakan. Yang ketiga tadi makanan halal menurut cara mengolahnya, betul. Mengolahnya. Oke. Makanan halal itu dengan cara mengolahnya itu diprosesnya. Contohnya seperti hewan. Hewan seperti ayam, bebek, kambing, sapi, hewan-hewan ternak ya. Kecuali hewan ternaknya anjing dan babi. Itu haram. Ya, kalau ayam, bebek, kambing, sapi, dan hewan ternak yang lain itu halal. Dengan cara prosesnya yang baik. Seperti cara memotongnya, ya. Memotongnya atau menyembelihnya itu harus pakai hukum Islam yang baik. Ya, jika sudah pakai hukum Islam yang baik, baca bismillah, menghadap kiblat, itu makanan yang kita makan, ayam yang sudah dipotong yang kita makan itu menjadi halal. Paham teman-teman? Paham anak-anak? Paham. Oke. Dan jadi juga ada manfaat dari makanan halal. Apa manfaat makanan halal? Ya, jadi ada manfaat kita makan makanan halal. Yang pertama, apa manfaatnya? Mendapatkan ridha Allah. Oh iya, pintar, mendapat ridha Allah. Yang kedua, apa tangannya? Terjaga kesehatan. Ya, terjaga kesehatan, pintar. Yang ketiga, pintar, diberi rezeki yang barokah. Yang keempat, ya, hidup akan menjadi lebih tenang. Terakhir tadi terhindar dari sifat tercela. Oke. Nah, tadi juga ada makanan-makanan halal yang menurut Islam. Ya. Tadi ada padi. Selain padi apa lagi? Sayuran. Ada buah-buahan. Ada gandum, itu menurut Islam halal. Dan makanan yang hidupnya di laut, pintar, di air seperti apa? Ikan, udang, cumi, itu makanannya halal. Ada lagi binatang ternak. Binatang ternak seperti apa? Ayam, sapi, domba, bebek. Itu dimakan halal. Ada juga binatang ternak yang dimakan haram. Tadi kata Bu Guru apa? Babi dan anjing. Ya, dua binatang ternak ini tidak boleh dimakan atau haram. Oke, paham teman-teman? Alhamdulillah. Nah, hikmah dari makanan halal dan haram tadi apa? Apa makanan halal dan haram? Siapa hikmahnya? Ada yang masih ingat? Mendapat ridha Allah, pintar. Ada yang lagi? Terhindar dari apa? Sisa api neraka. Oke, alhamdulillah. Sudah paham hari ini pelajarannya? Alhamdulillah. Sepertinya teman-teman udah mulai paham, udah mengerti pelajarannya. Barusan kita temukan dari video pembelajaran, ya. Setelah ini kita mau semangat dulu, mau gerak-gerakan tangan dulu. Silakan berdiri, tangan dan kaki. Kita mau breaking dulu. Silakan breaking. Biar nggak kabur. Oke. Tapi kakak sambil lebih banyak betul ya. Daripada kesannya lebih banyak betul ya. Oke, siap. Oh ya, Pak. Oke. Sama. Siap, 1, 2, 3. Tuaga, ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan sebatangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar
semua jadi anak pintar. Oke, terima kasih. Gimana setelah sedikit senang? Oke, bernyanyi dan berlari. Oke, selanjutnya kita akan kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, langsung dulu tunjuk saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, siap? Nanti Ibu akan kasih pertanyaan. Pertanyaan berkelompok. Kalian akan menjawabnya dengan cara berdiskusi bersama-sama. Oke, bisa? Oke, semangat ya. Silakan mau dibagikan. Sudah mengerti? Ada yang tidak mengerti teman-teman? Oke, alhamdulillah sudah mengerti ya. Jika tidak ada yang mengerti, boleh tanyakan ke guru ya. Apakah sudah selesai semuanya? Ya. Alhamdulillah. Gampang atau susah? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita presentasikan hasil belajar kelompoknya masing-masing. Maju dari kelompok 1. Sekarang maju ke depan. Tuliskan ciri-ciri keberhasilan menurut dalam polanya. Caranya adalah pengolahannya harus benar seperti kambing, ayam, sapi jika dipotong dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Betul jawabannya. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, terima kasih. Silakan. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Selanjutnya adalah alhamdulillah tadi nilai-nilainya itu teman-teman sudah memahami video yang telah guru berikan. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian memahami arti makanan halal dan makanan haram. Bu Guru mau memberikan tes formatif. Tes formatif itu diberikan untuk dikerjakan masing-masing. Ya, jadi kerjakannya sendiri-sendiri ya. Siap?
Kembalikan ya kerjaannya masing-masing. Kerjaannya sendiri-sendiri ya. Ini gue juga udah magic nih, bisa potong nih. Silakan dikerjakan. Kelas 1 ya. Ya. Ya, satu lagi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya? Oke, dikumpulkan mulai dari kelompok 1 ya. Silakan dikumpulkan. Oke, lanjut kelompok 2. Ya, guru nilai. Alhamdulillah, hasilnya anak-anak kemudian sorengannya Bu Guru sudah mengerti tentang arti makanan halal dan makanan haram. Sudah paham semuanya? Hasilnya juga sudah bagus, teman-teman. Anak-anak Bu Guru sudah memahami materi yang Bu Guru berikan. Oke? Selanjutnya adalah Bu Guru mau tanya, apakah hari ini senang belajarnya? Alhamdulillah. Boleh Bu Guru tahu senangnya belajarnya karena apa? Karena apa? Oh iya, karena belajarnya sambil berdiskusi. Boleh, ada lagi? Karena belajarnya sambil bernyanyi dan menari. Iya, boleh. Belajarnya sambil bernyanyi dan menari. Jadi anak-anak senangnya ya? Iya, ada lagi? Senangnya karena apa? Ya, karena belajarnya tadi ada videonya. Jadi anak-anak bisa melihat video pembelajaran tentang materi yang Bu Guru berikan. Alhamdulillah. Sudah mengerti semuanya? Oke, kesimpulan pelajaran hari ini adalah tadi anak-anak belajar tentang makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Kebalikannya, makanan haram adalah makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Tadi ada dalil yang menyebutkan makanan itu tidak boleh dimakan. Ada di surat apa tadi? Al-Baqarah. Ya, jadi ada dalilnya dari Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya pembelajaran dari Bu Guru. Semoga apa yang Bu Guru berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu